warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua sahabat-sahabat RN. Balik lagi ke channel Papa Ramadi Nugroho Channel. Ramadi Nugroho Channel. Jadi silahkan saya kembalikan kepada yang punya. Yang punya juga kalian juga, sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengulang yang sudah disampaikan anak saya, Ista. Ini panggilan akrabnya Ista. Padahal bisa dipanggil juga Viva. Bisa dipanggil apa lagi? Viva dan Ista. Viva di tempat kerja, Ista di keluarga. Jadi fleksibel. Jadi sahabat-sahabat, jumpa lagi. Ini bersyukur alhamdulillah saya berada di Palembang ya. Ini tadi kita sudah bincang-bincang bertiga. Ini saatnya kita bincang secara intens dengan Viva Starlista. Barangkali sahabat-sahabat kemarin kita sudah membuat beberapa topik sebelumnya. Ini kita buat lagi lebih khusus barangkali ya. Nanti supaya kira-kira manfaat untuk sahabat-sahabat wabil khusus sahabat muda RN. Sahabat-sahabat, sekali lagi saya mengulang-ulang konten-konten seperti ini kita buat wabil khusus bukan untuk sengaja untuk memamerkan sesuatu, bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Benar-benar pure diniatkan supaya bisa jadi atau boleh jadi hal-hal seperti ini manfaat untuk sahabat-sahabat. Kira-kira Ista setuju nggak dengan hal seperti ini, Tah? Setuju, karena kita kalau sharing atau berbagi hal misalnya sama ataupun tidak sama, jadi kayak menambah wawasan, udah. Ya, karena setiap kepala pasti isinya berbeda loh sahabat-sahabat. Jadi walaupun topiknya sama, halnya mirip-mirip, bisa jadi view-nya setiap orang itu berbeda-beda. Jadi inilah yang kita niatkan untuk sharing. Saya di usia saya yang sudah purna, ya kan. Sekarang saya sudah umur 59 sahabat-sahabat. Tapi mudah-mudahan masih kelihatan muda ya. Percaya diri terlalu tinggi ya sahabat-sahabat. Kita berharap supaya ini bermanfaat. Sahabat-sahabat ini nanti singkat kata biar cepat saya ingin tanya-tanya ke Viva Starlista ya. Udah siap dah? Siap. Udah siap. Ini bapaknya nanti jam 2 insya Allah akan pulang ke Semarang. Jadi dapat pesawat jadwal jam 2 di Palembang. Ini nanti akan transit di Halim Perdana Kusuma dan nanti lanjut ke Semarang. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya kita ya. Sahabat-sahabat, wabil khusus sahabat muda, saya ingin sharing lewat anak saya. Ini anak saya kan baru merintis hidup ya, baru merintis hidup. Tapi yang kita ingin share bukan itu, karena di konten sebelumnya sudah disampaikan proses merintis hidupnya sudah. Nah ini saya ingin menggali sisi lain dari aspek-aspek lain yang barangkali selama ini belum tergali. Mungkin nanti Ista bisa cerita ingin menyampaikan apa, mungkin juga nanti saya iringi dengan beberapa pertanyaan. Barangkali awalin saya dengan pertanyaan Kak ya. Pertanyaan pertama ya Kak ya, apa yang menjadi motivasi kamu sehingga kamu bisa sampai dengan saat ini? Itu tak barangkali pertanyaan yang umum seperti itu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Papa. Jadi untuk motivasi Ista itu karena Ista kan juga ngerti karakter Ista. Karakter Ista itu kan keras, tanda kutip keras dan punya kemauannya tuh tinggi besar gitu. Jadi kalau ada kemauan apa maunya itu gitu kan. Terus orangnya juga bisa menyemangat diri sendiri gitu. Tapi balik lagi Ista sampai tahap di sini itu karena ada dorongan motivasi arahan dari papa dan mama seperti itu. Ada arahan dari orang tua, dari arahan papa. Nah itu yang juga sangat kayak kita jadi nge-booster gitu, lebih booster lagi motivasinya itu sih. Dan juga semua dari arahan orang tua itu insya Allah arahannya pasti baik, karena mereka kan sudah hidup duluan gitu ya, sudah melihat bagaimana lingkungan seperti itu. Jadi ya mereka punya istilahnya data gitu ya, data dalam memori mereka ada data gitu. Jadi mereka pasti mencurahkan itu dan
men-sharing itu untuk anaknya dan supaya anaknya tidak mengulang atau mendapatkan yang terbaik gitu. Betul. Dari pengalaman-pengalaman mereka sebelumnya seperti itu. Jadi itu ya yang menjadi booster ya istilahnya ya, lebih tepatnya booster ya dari Betul. ISTA ya. Jadi ini sahabat-sahabat yang barangkali saya ini sebagai bapaknya ya, itu kan memang sering memberikan share lah. Saya anggap anak saya itu juga sama dengan anak-anak pada umumnya. Saya sering share, kalau di istilah keluarga kita itu ya, kita ada model kayak kuliah ya, kuliah. Jadi model kuliah itu ya cuma diskusi sebetulnya ya, lebih banyak diskusi, ketemu fisik begitu. Nah kita lakukan rutin. Nah ini kan akhir-akhir ini kita kan nggak rutin karena kamu sudah berkeluarga, kamu sudah punya imam sendiri ya kan. Tapi dia masih ingat alhamdulillah apa yang selama ini terjadi ya, yang kita lakukan. Jadi sahabat-sahabat, saya termasuk orang yang bersyukur ya sahabat-sahabat, karena saya juga nggak punya ekspektasi terlalu jauh ya ke anak-anak saya. Walaupun sebagai orang tua ya pastilah kita berharap, tapi saya nggak kebayang bahwa ISTA bisa menyerap beberapa prinsip-prinsip yang akhirnya mendorongnya menjadi seperti sekarang ini. Tapi mungkin kamu, ini pertanyaan saya lebih mendalam ya, mungkin kamu dulu pernah menentang papanya dalam kamu kan gak omongin ya, kira-kira apa yang kira-kira kamu gak sependapat. Banyak tapi hal. pada akhirnya kamu menjalankan juga, berarti kan awalnya kamu gak menerima kan. Tapi memang kalau ISTA itu dulu kan waktu kuliah itu memang maunya kan jurusan yang berbeda dari sekarang gitu kan, pengennya yang lebih lagi gitu. Tapi akhirnya baru seperti kayak oh ini loh maksudnya gitu. Selesai kuliah lalu ada lagi itu setelah kuliah udah selesai lulus S1 terus apoteker itu kan memang sudah jalannya gitu ya, udah linear seperti itu. Nah setelah apoteker kan apa-apa arahin lagi, oke lanjut lagi S2. Nah itu mulai yang bener-bener kayak kenapa gitu, aku kan cuman pengen selesai gitu, pengen selesai di sini, Pengen langsung masuk zona nyaman gitu ya. pengen langsung kerja dapat duit gitu kan, Itu zona nyaman ya. dapat duit ngasih papa uang istilahnya gitu. Kita tuh kayak berpikir supaya ada timbal balik gitu, aku kuliah istilahnya aku kuliah dapat uang nanti kalau pas selesai apoteker di industri gitu kan, pikirannya kan pengennya industri pabrik gitu, pikir itu terus kan pengennya kerjanya itu, pengennya ngasih papa uangnya kan ya pikirannya zaman dulu kan wah uangnya banyak nih kalau ngelembur, banyak nih kalau shiftnya sampai berapa nih banyak nih gitu kan. Ternyata dipupuskan gitu kan, kayak Protes ya jadinya. protes kayak apa memang harus seperti ini ya, itu lebaynya kayak gitu waktu zaman dulu, emang harus kayak gini pak, istilahnya emang kita nggak bisa ngerintis dulu terus baru ntar kalau ada kemauan tuh baru S2 gitu kan. Pak bilang enggak, lanjut aja, kamu lagi fresh-freshnya, lagi baru orang dari pendidikan kan pasti masih otaknya masih pengennya belajar gitu kan. Nah, Pak bilang udah lanjut lagi gitu. Nah itu mulai bener-bener kayak saat titik saat aku kayak kok dipaksa terus gitu ya, kok dipaksa terus, kutipnya kok dipaksa terus gitu, belum dapat meaning dari kenapa harus lanjut S2. Nah Jadi kamu tuh nggak dapat meaningnya saat dapat itu meaningnya ya. apa? Kamu dapat meaningnya pas kapan itu Tah? Dapat meaningnya itu setelah selesai dari S2. Tapi waktu selesai S2, bener-bener selesai S2 belum juga kayak ngerasa buat apa sih S2 gitu kan. Dapat meaningnya setelah dapat kerja di sini, di industri ini, dapat meaningnya di sini. Jadi kamu akhirnya oh ini tuh itu. kejadiannya oh ya. ini tuh maksudnya gitu, oh ini tuh maksud papa, oh ini tuh tujuannya papa mengarahkan aku tuh ternyata baik sekali gitu. Kenapa aku bilang baik sekali? Satu, saat aku kerja di sini aku bisa bagi waktu itu bener-bener kayak nggak mungkin bisa kalau di industri ya, nggak mungkin bisa sih itu bagi waktu. Terus kedua, aku bisa
ada me time gitu ya. Jadi nggak cuman hanya kerja doang, jadi ada waktu untuk refleksi diri, ada untuk waktuku sendiri gitu kan. Bisa juga, jadi manajemen waktunya itu bisa diatur sendiri gitu. Nah itu enaknya kerja jadi pengajar. Jadi kita bisa manajemen waktu diri sendiri gitu. Sedangkan kalau misalnya di pabrik pasti kan rutinitas ya. Rutinitas dan pasti padat ya, ada sesuatu hal yang dikejar ya. Sudah terjadwal. Betul, targetnya. Nah, itu target. Sedangkan kalau untuk pengajar itu targetnya ke diri sendiri. Nah, itu targetnya untuk diri sendiri, bukan target untuk maksudnya bukan target untuk ke orang lain atau untuk ke instansi gitu ya. Sebenarnya ada juga target untuk ke instansi, tapi lebih ke diri sendiri. Kalau dirimu sendiri tidak lebih diri menit ke diri kita. Kalau misalnya kita nggak bisa dalam tahap misalnya step ini, misalnya belum terdapat step ini ya kita nggak bakal bisa istilahnya ya naik gaji gitu kan, pasti nggak mungkin bisa gitu. Jadi kita terpacunya karena diri sendiri gitu, karena memang inilah tuntutan untuk kita tuh seperti ini gitu. Itu ya, setelah itu pas menikah, nah itu baru kayak ngerasa dapat lagi maksudnya itu gitu, ini loh meaningnya ternyata. Jadi kamu dapat meaning karena dua hal tadi ya, pekerjaan sama jodoh. Betul. Suami. Jadi subhanallah, sahabat-sahabat muda RN. Jadi tapi aku nggak mendikotomi atau bilang ini jelek atau ini baik gitu ya. Itu kan termasuk tergantung diri kita sendiri. Betul. Gitu ya, tergantung kita memang nyamannya seperti itu, memang kita punya preferensi seperti itu gitu. Jadi mau ada yang di pabrik, di industri, mau di pelayanan rumah sakit, mau di apotek atau di mana, itu pilihan. Jadi kita gimana diri kita sendiri. Betul. Sih. Betul. Jadi saya nggak bilang ini jelek, ini bagus, tapi ini terbaik untuk jalan kamu. Ya, jalan Ista gitu. Ya, sahabat-sahabat RN yang terbaik, wabil khusus sahabat-sahabat muda ya. Tadi sudah disampaikan statement oleh Ista. Tidak ada jalan hidup itu yang jelek. Iya. Ya. Kita gali di Pasar Ista ini, tujuan kita sekali lagi seperti yang di depan, untuk sharing. Untuk siapa tahu juga menjadi motivasi sahabat-sahabat yang lain yang punya kemiripan dengan Pipa Starlista. Barangkali bukan berarti ini contoh yang terbaik, bukan. Ya, ini salah satu contoh barangkali yang bisa menjadi referensi, bukan acuan, bukan. Kalau acuan itu referensi biasanya untuk akademis ya, buku-buku atau jurnal atau apa. Nah, hari ini benar-benar kita hanya share. Semoga ini bermanfaat. Sahabat-sahabat muda, saya ingin menambahkan satu catatan ya dari yang disampaikan Pipa Starlista tadi. Bagaimana dia mendapatkan meaning, ya kan? Tidak harus paralel pada saat dia mendapatkan ilmu itu. Saya pun demikian, sahabat-sahabat. Bahkan saya lebih parah. Saya ngerti nasihat-nasihat bapak saya itu setelah saya nikah. Wah, kamu mirip ya? Iya, mirip. Pokoknya kalau udah sendiri. Ternyata mirip ya. Saya mengatakan bapak saya itu benar. Itu setelah saya menikah. Waktu saya belum menikah, saya itu sangat kontra. Sangat ya, bukan kontra lah tepatnya ya, sahabat-sahabat, tidak sepaham. Ya, tidak sepaham. Tidak melawan sih, saya tidak melawan, tapi cuman nggak sepaham. Tapi setelah saya menikah, ya sama dengan kejadian sama Ista. Luar biasa sahabat-sahabat. Jadi maksud saya ingin menekankan bahwa kita jangan sekali-kali menentang orang tua. Betul. Karena bisa jadi sahabat-sahabat, nasihatnya itu kejadian pada saatnya. Itu, cluenya itu. Jadi masukkan aja di dalam memori kita dengan positive thinking. Betul. Ya, benar tak ya? Terus sambil kita membuktikan, tapi juga jangan lelah kita untuk berproses. Seperti itu. Karena saya juga sering mengatakan ke anak-anak saya yang tua, kalian boleh tidak sepaham, bisa jadi tidak sependapat dengan saya.
suatu saat kalian akan tahu maksud saya. Itu yang saya bilang itu adalah meaning tadi. Ya. Ini luar biasa sahabat-sahabat. Jadi saya tidak ingin mengajarkan sesuatu yang terlalu muluk-muluk ke sahabat-sahabat, terutama untuk sahabat-sahabat muda. Orang tua itu harus dihormati, ya. Orang tuamu, ridho orang tuamu itu adalah ridho Tuhan, ridho Allah, ya. Terus yang wabil khusus adalah ridho ibunda kalian. Jadi ini yang pusaka yang kalian punya, ya, yang kalian harus kelola di dalam kehidupan kalian. Oke, lanjut biar nggak bosen, masuk papa itu saya ngomong. Jadi tadi kamu udah cerita bagus banget mengenai satu memotivasi, yang kedua dapat meaning, ya, yang ketiga saya ingin tanya terus bagaimana kamu improvement, ya, atau kamu mengeksplor lebih lanjut atas apa yang kamu sudah capai sekarang dan apa-apa yang kamu akan angan-angankan, cita-citakan kemudian dengan modal-modal potensi-potensi yang kamu punya, atau bahkan di luar pertanyaan papanya ini barangkali kamu bisa explore supaya sahabat-sahabat itu mendapat manfaat atau bisa mengambil referensi dari kamu sampaikan ini. Ayo Explore-nya ya, kalau explore itu lebih kayak adaptasi sih. Itu termasuk sengaja salah satu. Explore itu adaptasi. Jadi kalau misalnya kita di mana kita berpijak, istilahnya di mana kita istilahnya ketemu orang atau kerja, ya ikuti pola di situ. Kita mau jadi orang ideal. Kita adaptif berarti ya. Mau jadi orang ideal, mau jadi orang yang kita bener tuh kayak gitu kan, istilahnya kita punya preferensi masing-masing, benernya tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya di instansi atau di lingkungan kerja berbeda seperti apa yang kita pikirkan, ya kita nggak bisa maksa gitu. Kenapa kita nggak bisa maksa? Nanti ya kita jadinya istilahnya tidak bekerja gitu, nggak bekerja dalam satu lingkungan itu. Ya itu sih kalau saya lebih sukanya kita beradaptasi dengan baik yang dimanapun dimaksud itu. Kamu berarti yang dimaksud kamu adalah memang kita ini manusia itu adalah makhluk yang paling ya sahabat-sahabat ya, yang paling mudah beradaptasi. Wabil khusus contohnya realnya adalah manusia ini makhluk yang eksis sampai saat ini makhluk yang paling banyak. Kenapa? Karena manusia ini adalah makhluk yang adaptif. Nah tadi dalam konteks yang adaptasi yang Isa sampaikan itu positif, tapi dalam konteks yang positif ya, bukan diajak untuk yang nggak baik tetap adaptif, tidak, itu di luar yang kita bicarakan sekarang ya sahabat-sahabat ya. Nah, terutama mungkin ya kamu kan beda lokasi, beda tempat, ya tentu culture-nya kan pasti berbeda. Kamu harus adaptif, mungkin di lingkungan kerjanya pun bahasanya, komunikasinya seperti itu. Terus juga apa-apa tuh jangan nuntut ke luar gitu ya. Kalau aku sih tentunya banyak ke diri sendiri. Jadi apa-apa ya mawas diri aja, kayak kalau misalnya kita masih nggak puas ya udah gitu, dalam hati aja. Terus kitanya jadinya mikir, oh kalau aku nggak puas berarti aku harus kayak gini nih gitu. Jadi buat diriku sendiri aja dulu deh gitu. Jangan nuntut, jangan terlalu banyak nuntut. Bagus jadi kamu sekarang sama Abi tadi sudah kita omongin ya, sebaiknya memang berkolaborasi karena tugas suami dan tugas istri itu memang juga berkolaborasi. Nah, kolaborasi dalam bentuk bidang apapun, baik dari sisi aktivitas, tugas maupun kegiatan ekonomi. Ya, jadi itu yang saya sarankan ya. Nah, itu juga memang juga harus adaptif, karena adaptif itu sahabat-sahabat sebetulnya nanti akan terbentuk ekosistem jejaring. Sebetulnya nggak sadar. Nah, ini kan tahap-tahap baru awal kalian. Ya, saya berharap kalian akan membentuk sebanyak mungkin jaringan-jaringan ya. Karena berteman, bersaudara itu lebih baik dibandingkan mencari musuh. Ya, satu musuh lebih daripadanya
nggak tahu. Jadi jangan sekali-sekali menciptakan satu musuh sekalipun intinya. Ya, ciptakanlah teman sebanyak-banyaknya, sahabat, saudara sebanyak-banyaknya. Karena itu yang tadi dimaksud kontennya substansinya Isa tadi adalah terkait dengan proses adaptasi tadi. Kira-kira itu. Nah, di sisi lain yang saya belum tanya tadi, kira-kira apa ya sesuatu yang di benak kamu yang bisa di-share ke sahabat-sahabat ya, sehingga mereka mendapat manfaat yang lebih ya kan atas apa-apa yang barangkali sepengetahuan kamu, contohnya pendidikan, contohnya kesempatan dan lain-lain. Silakan. Kalau aku sih, karena dari awal papa tuh ngomongnya bersyukur. Nah, bersyukur itu ya, itu luas banget dan itu deep banget, meaningnya dalam. Ya, terlalu dalam sekali ya. Dalam banget. Nah, kalau untuk kapasitas Ista segini, bersyukurnya ya istilahnya tidak ya bersyukurnya jangan misalnya orang ngerti istilah pengajar itu, kok enak ya pengajar gitu, gajinya enak gitu. Ya syukurin gitu, syukuri aja, gaji seberapapun disyukuri. Nah kalau misalnya kita sharing sama teman, misalnya, kok gaji lu segitu doang kita gitu, sayang banget gitu ya, gua kira gaji lu gede gitu. Terus itu yang sering banget kalau sharing-sharing kayak gitu, gua kira gaji lu gede ya, balik lagi kita gimana nyampeinnya, kita banyak hal yang bisa kita sampaikan selain dari cuman gaji gitu, dari jumlah minimal gitu, nominal gitu kan. Jadi banyak hal yang bisa kita sampaikan. Kenapa milih profesi atau milih kerja seperti ini? Ya pasti banyak plus minusnya kan. Plusnya apa, minusnya apa, itu disebutin aja gitu. Ya, sahabat-sahabat, ini saya menambahkan keterangannya Pipa Starista ya sahabat-sahabat ya. Tadi di awal ini Ista sudah menyampaikan ya intinya kegiatannya sebagai dosen gitu ya. Terus di konten lain saya sudah sampaikan bagaimana kita meraih matematika ekonomi dengan cara 3 ya. Nah ini yang ingin saya tekankan ke sahabat-sahabat juga Pipa Starista ya, kaitannya dengan menjalani proses ya sahabat-sahabat ya. Ini saya sudah menduga pernyataan tadi Ista pasti akan ditanya teman-temannya. Awalnya kan dia cerita pengen kerja di industri ya kan, dengan ukuran gaji sekian ya kan. Terus begitu saya arahkan untuk masuk S2 ya kan, agak resisten ya kan. Nah udah kebayang. Terus ya teman-teman yang sebagian besar lainnya kan sudah masuk di sektor industri. Saya nggak mengatakan yang sudah masuk sektor industri buruk ya, tidak ya sahabat-sahabat ya. Ini kan masalahnya pilihan tadi ya. Nah saya ingin menyampaikan bahwa ada raihan atau capaian itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang sahabat-sahabat. Ini pilihan aja. Makanya saya sering sampaikan ke Pipa Orcita, kakaknya Pipa Starista dan Pipa Starlista Ista ini ya, silahkan manfaatkan sumber daya yang ada ya, silahkan manfaatkan sumber daya yang ada. Kalau kita punya sumber daya, optimalkan sumber daya itu. Jangan hilangkan kesempatan karena hanya nafsu jangka pendek. Rasa papa, kamu tuh punya papa, manfaatin papa. Nah itu. Manfaatin papa. Kamu kerjain papa, saya bilang gitu, kerjain aja. Ya seperti itu sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat barangkali sudah menangkap yang saya maksud ya, bahwa memang saat ini Pipa Starlista itu punya basic pendapatan atau salary yang barangkali masih ya seperti sebatas itu. Saya nggak perlu sebutkan nominalnya. Itulah yang harus disyukuri tadi. Nah itu adalah menjadi start. Nah teorinya yang saya pelajari selama ini dan saya sudah praktikkan sahabat-sahabat, boleh jadi begini ya, grafiknya begini landai saja, tapi pada saatnya nanti akan hiperbolik sahabat-sahabat. Seperti itu teori dan praktek yang sudah saya jalani. Ada juga grafik yang begini sahabat-sahabat ya.
gini. Tapi panjang terus sampai sana, nggak pernah hiperbolik. Nah kalau yang akan dijalani Vipastarista, insya Allah kalau kamu konsisten itu nanti bisa begini. Ini seolah-olah begini, nanti hiperbolik. Seperti itu. Ini pilihan sahabat-sahabat, mau sabar nggak di depan. Nah itu. Ya, kalau mau sabar nanti akan mendapatkan hiperbolik. Tapi kalau nggak sabar ingin di depan ya sama aja orang arisan, sahabat-sahabat. Prinsip-prinsip arisan. Ya langsung di depan nanti bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian. Kalau orang arisan dapatnya di belakang, bersusah-susah dahulu, ya baru bersenang-senang kemudian. Itu banyak pilihan aja. Tapi kalau arisan bukan pilihan sih sahabat-sahabat, karena nasib. Karena dapat yang belakang ada depan, kecuali dari rekayasa ya sahabat-sahabat ya. Jadi hidup itu bukan arisan. Ini nggak relevan kita omongin sebetulnya. Cuman gambaran aja bahwa itu hanya pilihan. Nah, jadi kamu bisa teruskan nggak? Nah, dari elaborasi tadi yang kamu sampaikan tadi kan saya potong ada penjelasan dikit. Ayo lanjut dah. Lanjutannya ya jalanin, sabar, ya itu proses gitu. Itu sih. Hanya itu ya? Iya itu sabar, harus sabar. Ya. Sabar, ikuti proses, nikmati, syukuri. Ya nangis-nangis ya biasa lah ya gitu ya. Iya. Kalau cewek-cewek nangis-nangis biasa, emang kan ya memang sebagai salah satu pelampiasannya nangis gitu ya. Nangis, curhat, terus istilahnya kayak mengeluh, tapi mengeluhnya kan sama blog, mengeluhnya sama papa, sama keluarga gitu. Jadi ada rilis emosi gitu. Ya, disalurkan, dirilis ya. Nah, itu sih salah satu support system misalkan ada suami, papa, mama. Nah ini sahabat-sahabat ya, ini yang sering saya singgung kan. Kamu punya ekosistem yang sangat support. Ya. Nah ini juga bagi sahabat-sahabat berulang-ulang saya sampaikan, kalian wajib menciptakan ekosistem di keluarga kalian, di lingkungan kerja kalian. Wujudkanlah ekosistem yang baik supaya produktivitasnya kondusif. Saya kembali ya. Wujudkanlah ekosistem yang baik supaya menjadi kondusif, akan menunjang produktivitas yang baik. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi kata kuncinya itu tadi sabar, ikuti proses, ya, terus bersyukur. Kata Pak Mario Teguh, nanti lihat hasilnya, yang bentuknya grafik apa tadi, eksponensial. Nah, teori yang diterapkan cuma 3 tadi yang saya singgung tadi. Terapkan matematika ekonomi linier, nanti lanjut matematika ekonominya paralel, lanjut berikutnya kalau sudah siap dengan teori matematika ekonomi eksponensial. Kira-kira itu sahabat-sahabat, ada yang mau tambahkan lagi? Kalau Ista, ya semua itu kan balik lagi ke pilihan masing-masing ya, pilihan masing-masing. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, sahabat-sahabat. Tidak ada yang salah, nggak ada yang benar. Terbaik menurut kita sendiri. Terus jangan lupa juga sama orang tua sih. Orang tua udah gitu. Kalau yang maksudnya bersyukurlah orang-orang yang masih ada orang tua lengkap. Manfaatkan. Harus dimanfaati. Manfaatkan. Walaupun orang tuanya beda seperti papa, beda seperti mama Ista gitu ya. Walaupun tidak ada istilahnya belum ada sumber daya gitu seperti itu ya. Tapi sumber dayanya ya dari doa itu. Nah, itu sahabat-sahabat ini saya diingatkan sama Ista. Jadi sumber daya yang potensial paling besar sahabat-sahabat perlu kelola adalah sumber daya doa. Ini yang sering anak muda sekarang harus ingat sahabat-sahabat. Apalagi dah? Cukup? Satu lagi sama kita berjuang, kadang mikir ini perjuangan kita sendiri, bohong. Kadang aku mikir, kadang-kadang diem renung gitu, ini aku udah berjuang, aku berjuang, enggak, ini tuh perjuangan orang tua juga. Itu kolaboratif, perjuangan bersama-sama, jadi
jangan merasa sendiri sih itu, jangan merasa sendiri, jangan merasa apa-apa sendirian gitu, karena balik lagi kita ada orang tua, ada saudara, ada banyak sanak saudara yang terdekat dari kita, banyak teman-teman. Kita minta nasihat, minta saran, diskusi sama teman-teman, keluarga, orang tua wabil khusus, itu menjadi daya dorong bagi kita untuk lebih maju. Oke sahabat-sahabat, luar biasa ya, pada sesi akhir ini Ista menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Sekian sahabat-sahabat, sukses untuk semuanya. Assalamualaikum.